bukti-bukti otentik yang diposting oleh istrinya si Randy ke sosmed. Itu yang bikin nggak bisa lagi pungkir, nggak bisa lagi apa. Justru si Sanas ini belajar dari anak SMP. Biar kelihatannya imut. Iya, manja-manja. Unyu. Iya. Cerot, sebentar doang. Kenikmatan itu maksudnya. Loh, jadi apa? Perselingkuhan tuh lebih menjurus ke sana, Dan. Woi! Dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam, Om Cipto mau mempersembahkan acara Kakek Bokep. Kalau keki boleh kepo. Guys, ada berita kejut. Ya, mengejutkan. Maksudnya nih dari dunia seleb ya, dari dunia seleb Indonesia. Hari ini betul-betul heboh karena berita tentang perselingkuhan antara Sanas. Sanas ini adiknya Raffi kan? Ya, adik Raffi Ahmad. Iya, dengan siapa itu? Randy Jamil, aktor juga nih ya. Ya. Yang bikin heboh itu bukti otentik yang diposting oleh istrinya si Randy ke sosmed. Itu yang bikin nggak bisa lagi pungkir, nggak bisa lagi apa. Oke? Untuk lebih jelasnya kita baca beritanya, kemudian kita baca komen-komennya untuk kita kepoin. Dengar ya? Oke? Lanjut. Oke, ini Om, gini beritanya Om. Heboh, Sanas Sadikah diduga selingkuh dengan Randy, kejar net. Dua-duanya udah punya pasangan ya? Oh iya, ya sama-sama yang itu punya anak, punya suami, begitu juga si siapa istrinya si Randy itu juga begitu. Veronica, Lady Veronica namanya. Oke lah, untuk lebih jelasnya kita mau tahu dulu komen-komen dari netizen. Karena ini cukup hype. Ya maklum, mereka ini kan public figure ya. Ya. Baca dulu apa aja nih. Nah nih Om, ada komentar Om. Pertama dari Aryani Suci 15. Apa Aryani bilang apa? Padahal JJ ganteng, anak-anak pinter dan lucu, rezeki lancar, serba berkecukupan. Nikmat mana yang kau dustakan? Maksudnya JJ ya, ganteng. JJ kan suaminya si Sanas kan? Ya, betul. Ya memang aneh juga ya, kurang puas bagaimana ya. Si JJ ganteng, anak udah 2. Ya, rezekinya lancar. Enggak, kalau mau dibandingin si Randy sama si JJ, nggak jauh beda lah, masih selevel lah. Dua-duanya ganteng. Jadi nikmat apa lagi yang harus kau dustakan katanya? Ya, mungkin ada yang nikmat yang tidak tersembunyi yang dia perlu kali Om. Nikmat yang tersembunyi ya bisa jadi ya. Jadi tapi kalau kenikmatan yang kamu cari itu kan hanya kenikmatan apa dulu? Cerot, sebentar doang. Kenikmatan itu maksudnya. Loh, jadi apa? Perselingkuhan tuh lebih menjurus ke sana, Dan. Iya, nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga kalau itu faktornya ya. Jadi maksud dia ini, si Aryani ini, JJ cukup ganteng. Anak pun sudah 2, hidup berkecukupan. Apalagi yang kamu cari? Kurang apa lagi Sanas? Nah, itu katanya. Maksudnya. Oke lah. Nggak tahu ya, dia nyari apa ya? Cuma dia yang tahu kayaknya. Nyari biji. Biji lato-lato. Biji doang. Mau bijinya doang. Enggak lah, biji berikut perangkat lunaknya. Oh, lunak emang itu. Ya lunak kalau lagi slow. Ini ngomongin apa ya? Langsung aja ya kita ya. Yuk kita baca lagi komen yang lain. Kata dia Yuniara Frilian 91. Dari Yuni. Oke. Baru tahu di Gojek ada bisa buat chat ya. Kirain cuma buat chat sama driver aja. Bahaya sih ini. Jadi disinyalir, bukan disinyalir ya, memang benar ya. Screenshot ya. Ya, salah satu buktinya ini chatan mereka ini ada di aplikasi Gojek yang mereka pakai untuk media berkomunikasi Om. Jadi guys, untuk kalian yang hobi selingkuh, kalian nggak usah khawatir, nggak hanya WhatsApp. Jadi di aplikasi Gojek pun atau aplikasi lain pun ada tempat untuk chatting. Ya, yang ada fitur chatnya. Ya, bisa janjian, ketemuan di mana. Minimal pasangan kalian tidak. Jadi ngajarin jadinya.
bukan ngajarin. Ngasih tahu. Ngasih tahu kalau mau belajar chatting di luar WhatsApp, kalian bisa belajar sama Sanas. Lewat aplikasi Gojek gitu aja lah. Yang gitu mau ya. selingkuh, yang diselingkuhin jadi tahu juga nih. Jadi nggak ngajarin, ini ngajarin juga korban. Bukan yang ngasih tahu kalau untuk yang mau selingkuh itu ada medianya di situ. Nah, yang untuk yang diselingkuhin harus waspada. Karena pasangan kalian berpotensi ngechat di aplikasi Gojek. Nah, itulah maksudnya. Sebenarnya bukan Gojek aja, banyak aplikasi lain yang ada media untuk chattingnya. Iya, betul. Oke, nih baca komen lain. Om. Geli juga ya. Dari Nesa Miko. Oke, Nesa Miko. Dia Bikin bilang apa? tato gambar selingkuhan, anjir nggak ada obat. Maksudnya apa ya? Si Randy ini bikin tato, diduga wajahnya dia. Wajahnya Sanas. Sanas di punggung itu. Wow. Coba lihat gambarnya. Gila juga ya. Tapi keren ya tatonya ya. Halus banget. Iya, keren. Gini, bro. Kalau soal tato, aku juga hobi tato. Badan aku banyak tato. Ya. Tapi aku nggak pernah tuh bikin tato gambar orang ya. Maksudnya gambar istri sendiri pun tidak mau aku taruh tato. Ya. Tapi keren ya. Ini buset. Halus banget ya bikin tatonya. Iya. Tapi gini. Apa itu? Kalau sampai ada laki-laki yang rela bikin tato wajah pasangannya. Itu wajar lah masih kalau wajah pasangannya. Ini wajah pasangan perempuan lain maksudnya. Wajah perempuan lain di badannya. Itu luar biasa tuh rasa cintanya itu. Oh, sangat. Ya mungkin untuk meyakinkan si Sanas juga kali. Kalau dia bener-bener juga tato loh Om itu. Kalau menurut gua ini udah hilang akal sehatnya. Ya dia bukan selingkuh lagi, itu namanya terang-terangan dong, ya kan? Iya. Kan istrinya bisa lihat badannya itu. Iya betul. Ada gambar perempuan lain. Buset, ngeri banget. Ini udah nantangin ini, bukan selingkuh lagi nih. Nantangin namanya ini. Iya juga ya. Iya benar. Ya. Begitu hebatnya rasa cinta itu. Wow. Begitu hebatnya api cinta itu. Ya. Sampai membakar akal. Ya. Membutahkan mata hati. Ya. Ya. Ini Om, ada komen berikutnya Om. Dari Febria Angelika 1. Febri, halo Febri, kita baca komen kamu ya. Nih, kata dia, ini gimana reaksi suaminya yang cewek ya? Kalau istri yang cowok kan udah tahu nih reaksinya. Maksudnya reaksi dari si JJ-nya. Ya. Ya, sampai video ini dibikin, kita belum lihat reaksi dari JJ yang dipublikasikan. Jadi kita belum tahu bagaimana reaksi. Tapi sebagai laki-laki, dan suami. Sebagai laki-laki dan suami. Ya. Suami dari bini gua maksudnya. Siapapun itulah. Oke, gini lah. Dia sebagai suami dan istrinya selingkuh. Kalau ditanya bagaimana reaksi, waduh, aku nggak bisa bayangin. Oh ya nggak kebayang kalau aku Om. Gua bacok tuh cowok. Ush. Iya kalau aku ya. Oh ya benar, beda-beda. Ya, orang beda-beda. Ya. Tapi juga kalau akal sehat kita mau pakai, kan bisa kita tanya dulu baik-baik, kita dudukkan persoalannya, ya kan? Ya. Cari jalan keluarnya. Ya. Jadi nggak mesti terekspos keluar. Iya, ngekspos gimana? Ya gue nih udah terekspos kalau yang ini Om kasus ini. Iya, public figure sih ya. Iya, dan istri. Tapi memang sakit banget rasanya. Ya pastilah. Karena laki-laki itu kan lebih apa ya? Di antara wanita dan pria ini kan lebih ego ya. Jadi bukan ego maksudnya. Apa? Sangat menjaga harga diri. Jadi ketika istrinya diembat orang, itu rasanya itu harga diri itu diinjak-injak. Ya. Iya kan? Ya. Ngeri juga ya. Ngeri. Jadi gitu ya jawabannya ya. Kalau jawaban dari si JJ belum terkonfirmasi, tapi jawaban Om Cipto sebagai laki-laki dan berstatus suami. Ya. Pokoknya sikat Om ya. Oh iya. Nih Om. Oke. Kuda Poni 1444. Kuda Poni, namanya Kuda Poni? Kuda Poni sama dia. Apa katanya? Selingkuh itu usahanya gede, sampai harus diem-diem chat di Gojek. Makanya kalau ada yang bilang selingkuh karena hilaf, itu bullshit. Setuju aku. Karena selama ini kan orang bilang, kalau ketahuan selingkuh dia bilang hilaf. Kalau dia poligami dia bilang takdir.
memang udah takdir dia punya istri lebih dari satu. Itu kan sialan itu. Ya, ini nggak usah ngomongin poligami, ini selingkuh ini Om, masalahnya. Oh ya, oke. Iya. Ya betul juga. Kalau poligami itu ada indikasi untuk disetujui Om. Kalau selingkuh ini kan baru peristiwanya nih. Udah bermain dengan pasangan lain. Ya, itu. Kasusnya ini. Tapi untung ini tidak terjadi sama aku ya. Iya. Karena aku itu kan aku tak bisa pindah ke lain hati. Hati. Ya. Raga? Kok lama mikirnya? Ya enggak lah, aku bukan enggak. dari zaman muda pun aku nggak pernah selingkuh. Ya bagus. Sampai tua ini ya. Ya, sampai saat ini. Ya. Ya, jangan juga Om. Kok ragu gitu, kok kayak ada pikiran apa gitu. Aduh, Daya nanti malah kebahas ya, enak lewat aja ya. Enggak. Oh, apa? Bukan. Memang aku nggak pernah selingkuh. Oh, ya. Nih Om. Apa? Nih, kata dari Pidev 22. Dev. Ya. Apa katanya? Goyangannya enak mungkin. Kocak. Ya, orang selingkuh itu selalu berujung pada goyangan. Jadi awalnya itu karena senyummu manis, karena kamu itu ramah, karena kamu itu bla 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 bla, tapi akhirnya karena goyanganmu nikmat. Itu bisa jadi faktor ya? Bisa salah satu faktor ya. Ya. Jadi banyak faktor perselingkuhannya. Ada karena ekonomi, ada karena seksualitas. Ya. Jadi tidak mendapatkan kepuasan kepada pasangannya, dia cari kepuasan kepada Pasangan lain. pasangan orang lagi. Kalau yang single masih mending. Ya nggak boleh juga sih. Nggak penting juga. Ya intinya setiap rumah tangga itu ada titik jenuhnya. Jadi ketika sampai kepada satu titik jenuh, kita harus bicarakan. Makanya ada istilahnya second honeymoon. Ya, second honeymoon. Bulan madu yang kedua. Ya. Maksudnya itu supaya menghidupkan kembali kasih mula-mulanya, cintanya. Gairah cintanya. Supaya jangan monoton. Ya. Syakal. Ada lagi nggak? Nih, dari Diva_RF. Diva bilang apa? Kalau cuma chatting-chatting aja, mungkin masih bisa dimaafin pasangan masing-masing walau berat. Tapi kalau udah ke hotel-hotel, dah nggak bener, mending cerai. Celup sana, celup sini, hidih, dah nggak layak dipertahankan. Ada aja ya komennya. Dia emang teh celup sana, celup sini. Ya. Maksud dia itu kalau hanya chatting aja, ya biasa ya pasangan kita kalau punya teman dia chatting sama temannya itu oke aja. Mungkin dia lagi curhat rumah tapi tangganya. kalau pembicaraannya sudah menjurus ke seksualitas, menjurus ke apa kata-kata cinta atau apa, itu udah beda lagi. Ya betul. Apalagi udah ke hotel. Apalagi berlanjut ke kamar hotel, buset. Tapi nggak juga dong. Orang Maksudnya? kan bisa juga main kartu remi, main ngobrol-ngobrol, di kamar hotel kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Pintu terbuka, kalau pintu terbuka. Ya enggak lah. Jadi apa? ini bukan karena si Sanas ini seleb ya. Jadi orang terlalu apa ya. Padahal di kehidupan sehari-hari ya. Kasus perselingkuhan ini. Enggak, maksudnya di kehidupan sehari-hari di sekitar kita itu banyak kasus perselingkuhan. Oh ya, banyak. Cuman karena kita bukan seleb, kita bukan public figure, nggak diangkat begini. Tapi ini diangkat dan diekspos. Buset, gila banget. Jadi istrinya lagi yang nge-expose-nya. Bukti-buktinya itu betul-betul otentik. Nggak bisa menghindar lagi. Si Sanas nggak bisa bilang, bukan saya tuh yang chatting. Bukan di Gojek itu. Nggak bisa. Semua ada screenshotnya. Ini sadis juga ya. Maksudnya istri ini betul-betul mempermalu si Randy ini. Bukan mempermalu juga sih. Ya mungkin ya memang dia sudah nggak tahan lagi kali Om. Sudah nggak tahan. Udah gua ungkap aja nih sekalian biar masyarakat tahu gitu loh. Padahal cantik ya. Siapa istrinya? Cantik. Istri si Randy cantik. Suami si Sanas juga ganteng. Betul.
nikmat apa lagi yang kalian cari? Gitu. Aduh, saya no komen kalau itu ya. Oke, kau baca lagi komen orang lain. Leom, dari Barorama. Oke, Borama bilang apa? Apa nggak geli chat kayak gitu? Manggil suami ke laki orang. Lebih menggemaskan dari pacar anak SMP. Chattingnya begitu, Om. Suamiku. Justru si Sanas ini belajar dari anak SMP. Biar kelihatannya imut. Iya, manja-manja. Unyu. Iya. Kalau dia gaya mak-mak ya kurang mesra gitu. Jadi harus gaya anak SMP. Jadi manggil suami orang dengan kata suami juga gitu. Anak SMP kan gitu. Iya. Manggil pacar papa, Mama, ayah, bunda. Geli ya. Tapi kalau bagi Sanas nih geli-geli tapi nikmat. Tapi ya dia menikmati. Jadi ketika dia memanggil sayang kepada suami orang manggil sayang kepada dia, itu dia menikmati rasanya. Adrenalin itu berubah seketika. Nah, ini Om, ada hubungannya nih. Nah, apa itu? Komentar dari Santi Psikiatris. Oke. Kita baca dulu. Seorang dokter psikiater mau melihat dari sudut pandang dia nih. Secara kejiwaan. Oke, apa katanya? Kata dia, melihat isi chatnya memang sedang berada dalam fase attraction. Wow, attraction. Jadi menggebu, penuh ledakan rasa suka, adrenalin terpompa, dan reseptor dopaminnya minta tambahin dopamin terus, sehingga meruntuhkan logika. Itu nikmat, bro. Ya, dopaminnya tadi. Iya, nikmat. Semakin nagih. Enak gitu. nih, asik nih, seru nih, bahagia nih. Ya. Jadi nggak salah kalau ada pepatah yang mengatakan kalau cinta sudah melekat, ya tai kucing rasa coklat. Benar itu. Kalau orang dulu kan gunung tinggi akan kudaki, lautan luas akan kuseberangi, kuburan angker kulewati. Itu semua karena cinta, the power of love. Itu semua bukan rintangan. Yang penting saya senang dan bahagia. Ya makanya kekuatan cinta itu mengalahkan segala-galanya. Membutahkan mata rohani, membutahkan batin, membutahkan akal dan pikiran, merusak semua rasionalisme. Logika nggak laku. Tidak berlaku logika. Itu kekuatan cinta. Ya, benar. Kekuatan cinta. Jadi gimana ya? Ya seperti kita lah pernah jatuh cinta kan. Nekatnya bukan main gitu ya. Betul. Ya, benar. Jadi setuju dengan Ibu dokter ini. Kalau kalian punya masalah rumah tangga, konsultasi aja ke dokter ini. Enggak, Ibu ini bagus. Komennya bagus dan masuk akal dari dari sisi keilmuannya. Dari sisi jadi akademik sekali. Ya, nih Om, ada komen berikutnya Om. Dari Opan. Opan bilang apa dia? Masih saya pantau. Belum ada kaum kita mengeluh dengan kalimat, lantas wanita seperti apa lagi yang aku percaya? Kaum kita. Kaum pria. Jadi si Opan ini mungkin aktivis pria ya. Kalau ada aktivis wanita mungkin si Opan ini aktivis pria. Dia bersuara ini dia. Bersuara dia. Jadi memang gini, selama aku bisa baca sih, bisa baca. Maksudnya? Maksudnya ini si Opan ini kan selama ini kan laki-laki yang selalu dituduh buaya, tukang selingkuh, yang tidak bisa dipercaya. Nggak bisa dipercaya. Nah sekarang nih wanita. Artis pula, ya kan? Cantik lagi, suami ganteng, anak-anak cakep. Tapi pasti dia ini nunggu, orang yang komentar. Oke. Jadi maksudnya jangan laki terus gitu. Yang disalahin. Ya, coba wanita ada loh model begini gitu loh maksudnya. Jadi sebenarnya selingkuh itu nggak peduli gender ya? Iya betul. Kan karena negatif positif ketemu nyetrum gitu. Ya betul, benar. Ya betul. Ya mungkin ini tadi kayak mungkin di sini tadi ada gini Om kali. Mungkin di sini si Sanas lebih aktif kali di hubungan perselingkuhan ini. Karena dia nih ada yang mana tadi ada sih aku baca tadi tuh. Nah kayak nomornya dibeliin suaminya, dibeliin iPhone tuh. Wow. Untuk suaminya. Jadi si Sanas membelikan iPhone 11 lagi ya? Iya, Pro Max tuh. Buat
si Randy nih. Randy. Yo, supaya nggak ketahuan tuh. Aduh, gue pengen juga dong, ada nggak sih cewek yang beliin gue iPhone 11? Oh, ini Nggak, perempuannya ntar lu mau tanya lu tolong itu dong cariin dong. apa? Ada nggak sih cewek yang mau beliin aku iPhone 11? Tapi ngajakin aku selingkuh gitu. Oh, gitu. Kalau ada mau? Ya iPhone-nya gue mau. Terus selingkuhnya nggak mau? Nggak. Ya nggak mungkin, pasti selingkuh dulu baru dibeliin. Belum. Sadis juga ya. Iya Oke. kan? Iya kan? Berarti maksudnya ini ya perempuannya agresif nih mungkin. Iya, jadi benar kata si itu tadi, si JJ kurang apa sih? Kurang kuat, Ya nggak tahu Om. kurang durasinya. Nah nggak tahu Om. Kalau itu saya no komen. Saya nggak tahu masalahnya apa sampai dia begini. Apalagi? Nah Om, Utari 31. Utari bilang apa itu? Makin paham ya, semua itu terletak pada rasa syukur tiap orang terhadap pasangannya. Bagaimana cara dia menjaga komitmen seumur hidupnya bareng pasangannya. Sepenting itu komitmen. Ngomong sih gampang. Ya. Ngomong sih gampang. Orang itu biasanya biasanya awal-awal rumah tangga itu mulus, bagus. Anak lahir, beda lagi nih, kasih sayang berubah. Yang tadinya dia sayang 100 kepada pasangannya, karena ada anak, rasa sayangnya sudah berkurang. Tambah lagi anak, lebih berkurang lagi. Terus sibuklah inilah itu, kejenuhan hidup sehari-hari terlalu monoton. Akhirnya apa? Mulai bosan, mulai menjauh. Ketika mulai menjauh, mulai bosan itu, mulai saling curiga. Pokoknya banyak lah. Akhirnya nyari kenyamanan tempat lain. Bisa jadi menikmati hidup dari sisi lain maksudnya. Ya, berarti maksudnya itu tadi benar kata di sini Om. Berarti memang harus komitmen apapun situasi yang terjadi ketika nanti di bahtera rumah tangga itu ada masalah, ya tetap aja komitmen gitu Om maksudnya ini Om. Jadi masalah di komitmen. Kalau kita komitmen kayak Om tadi ada masalah segala macam tetap ya udah cari solusinya. Yang penting hubungan kita tetap bareng-bareng nih. Jadi ada orang bijak bilang gini. Kalau berumah tangga ya hanya untuk mengharapkan cinta itu salah. Tapi memberi cinta itu baru benar. Ketika dua-duanya Saling memberi. Berkomitmen memberi cinta, tidak mengharapkan cinta, tapi memberi cinta, itu rumah tangga baru bisa bagus bertahan. Ya. Sok banget gue ya. Gak apa-apa lah, berbagi pengalaman Om untuk orang-orang yang baru berumah tangga. Oke, jangan nanti ngelantur. Ya, udah, kayaknya udah Om komentarnya Om. Oke, segitu aja ya. Ya, segitu dulu lah. Sebenarnya masih banyak sih, tapi Ya. mengingat durasi yang terlalu panjang, jadi Ya. kita sudahin dulu kepo-kepo kita. Intinya, baik-baiklah, setialah pada pasangan masing-masing. Ya berkomitmen tadi lah, jagalah hubungan itu gitu loh. Apa kekurangan sebelah pihak, ya dibicarakan. Kalau masih bisa dibicarakan. Biasanya sih udah sekelas gini, mereka kan berpendidikan, Ya. sudah dibicarakan sih. Mungkin Harusnya, pembicaraannya sudah mentok. Ya, atau bisa jadi belum tentu, bisa memang nggak bicara, mengambil kesimpulan tadi kayak Om tadi, kayak Om bilang, mungkin dia nggak sanggup, dia nggak bisa memberikan, gitu loh. Hanya nunggu doang. Oke, jadi ngelantur ya. Sorry. Iya, udah. Oke, segitu dulu kepo-kepo kami tentang komen-komen para netizen Ya. berkaitan dengan hebohnya berita Sanas Sadika, Ya. adiknya Raffi Ahmad. Ya, yang diduga selingkuh dengan Randy. Ya. Ini masih diduga ya? Diduga dong. Ya, tapi bukti-bukti otentiknya keluar loh. Ya, dari bukti yang dilontarkan istrinya. Yang bikin heboh itu sebenarnya bukan perselingkuhannya, tapi bukti-buktinya. Jadi semua chatnya, semua itunya terekspos di sosmed. Itu maksudnya. Ya. Jadi segitu dulu ya. Jangan lupa kalian subscribe, komen, dan share. Ya. Supaya apa? Supaya hidup kita lebih berwarna. Ya. Jangan hitam putih melulu. Ya, biar semangat juga bikin konten kayak gini lagi. Ya. Oke, jadi sampai di sini dulu. Jumpa kita dalam acara Kakek Bokeh. Bye-bye.